uangnya. Kalau ilmu tasawuf itu, orang-orang tasawuf berfatwa berbeda. Memberilah kamu dari ketiadaan. Coba bayangkan, bagaimana kita memberi dari ketiadaan kita. Orang-orang tasawuf itu begitu fatwanya, memberilah kamu dari ketiadaan. Ini capek saya memikirkan kalimat ini, saya pikir nggak ada dasarnya dari baginda Nabi, rupanya ada. Rupanya Nabi pernah memberikan dari ketidakpunyaannya. Kapan itu? Pernah datang sahabat kepada baginda Nabi meminta sesuatu kepada baginda Nabi, Nabi nggak punya apa-apa. Terus kayak mana kita caranya? Sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita nggak punya uang, datang orang yang memang membutuhkan uang, mau minjam uang sama kita, kita nggak bisa memberikannya karena kita memang ketiadaan uang, tapi rasa batin pun juga nggak cocok kalau nggak kita bantu. Ini kayak mana tekniknya? Kita utang uang orang yang lagi ada uangnya, kemudian kita kasih sama mereka yang membutuhkan, nanti kita bayar utang ini. Kita utangkan, begitu Nabi mengajarkannya. Jadi Nabi pernah berhutang untuk membantu orang. Itu rupanya bagian daripada sunnah Nabi. Memberilah kamu dari ketiadaan. Fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian orang yang baik yang kedua, wal, apa kalimatnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal ghaidh wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, menahan emosi, menahan emosi. 1 bulan penuh nanti Bu, kita tahan emosi kita. Menurut mazhab Imam Syafi'i, membatalkan puasa kalau kita pitam. Bu, kalau kita pitam itu batal puasa. Pitam itu kayak mana? Emosi yang berlebihan, memuncak, ya, batal puasa. Jadi bukan hanya makan dan minum. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sampai pitam batal. Pingsan yang terlalu lama batal. Gila yang terlalu lama batal. Makan minum apalagi. Ya, makanya kalau merepet, makruh merepet, karena merepet itu adiknya pitam. Jangan asik merepet aja ibu. Bulan Ramadan agak libur dulu merepet. Mudah-mudahan karena libur ibu merepet 1 bulan itu, tak merepet lagi ibu untuk selanjutnya. Latihan menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidh, tahan amarahmu. Tahan amarah. Tadi kita udah saling memaafkan, memang udah dari lahir lah, ya, dari batin kita inilah bahwasanya kita memang memaafkan kesalahan orang. Tapi ingat, yang dimaafkan, kalau hutang namanya nggak maaf, hutang tetap dibayar. Yang dimaafkan itu kalau ada yang kurang di sana sini, misalnya tingkah laku, ya, itu. Tapi kalau yang namanya hutang wajib dibayar, ya Pak. Jadi ya, jangan banyak kali pekerjaan yang makruh kita kerjakan. Tidur sejenak ketika berpuasa sunnah hukumnya. Tidur tengah 12, bangun jam 12, siap-siap sholat zuhur, sunnah hukumnya. Tapi kalau tidur sepanjang hari di bulan Ramadan, makruh hukumnya. Yang makruh ini kalau dikerjakan tak bernilai puasa, sekalipun puasanya tetap sah. Ada orang habis sahur tidur, bangun jam 12, sholat zuhur dia, habis zuhur tidur, bangun dia mau dapat asar, sholat asar dia, habis asar masih disempatkannya lagi tidur. Di situ mau buka, disitulah dia bangun. Kok tidur aja kocok? Biar jangan terasa lapar mak. Biar jangan terasa lah. Ini sebenarnya bukan orang yang puasa. Ini orang yang latihan meninggal. Jangan dicoba-coba latihan meninggal ini ya. Nanti meninggal betulan Bu. Ya kan? Ada hadis Nabi,
laula an asyaqqa ala ummati la amartuhu bisyiwaki inda kulli shalah. Kalau Allah enggak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan tiap saat untuk bergosok gigi ketika hendak melakukan wudhu ataupun sholat. Itu sunnah muakkadah. Tapi kalau lagi puasa makruh. Jangan kumur-kumur mau berwudhu. Jangan kumur-kumur bau Pak Ustaz. Kalau zuhur asar itu kan udah mulai bau gitu. Bau karena lapar. Iya kan? Bau Pak Ustaz. Iya, biarin aja baunya. Ya. Oke. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada minyak misik. Minyak misik itu apa? Harum kasturi. Ya, itu lebih baik di sisi Allah daripada harumnya kasturi. Tapi di sisi Allah bagi kawan sebelah enggak. Jangan asik bercakap aja awak siang-siang bulan Ramadan, kawan udah kebauan. Gitu-gitu dia. Mau tutup mulut gini segan, mau ninggalkan segan, ujungnya dia gini. Udah susah dia menghadapi cakap awak itu, ya kan? Asik bercakap aja awak nih. Ditahan, jangan banyak diam aja lah. Banyak dia. Oke Bu, siap kita Ramadan ini. Banyakkan amalan Ramadan. Amalan Ramadan itu ada yang dilipat gandakan Allah setara dengan amalan wajib. Ada yang dilipat gandakan Allah sampai 70 kali. Ada yang dilipat gandakan Allah sampai lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 82 tahun lebih. 82 tahun lebih. Kita punya umur cuma 60-70 tahun meninggal dunia. Coba kalau dapat kita satu aja Lailatul Qadar, amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu tadi. Umur boleh 70 Pak Ustadz, tapi amalan di sisi Allah 82 tahun lebih. Ini dia. Ada satu amalan kita di sisi Allah yang lebih baik daripada 82 tahun lebih, padahal umur di dunia cuma 70 tahun. Nih, kalau sempat dapat 3-4 kali Lailatul Qadarnya dalam seumur hidup, apa nggak keren? Apa nggak 200 tahun lebih? Umur cuma sedikit, tapi ada satu amalan yang di sisi Allah 200 tahun lebih nilainya. Kalau junubnya di malam hari, ya. Kemudian sahur dia sahur, ya. Baru dia berpuasa, lupa junub itu tadi makruh ya? Makruh dia hanya sekedar, kan orang katanya yang kalau jualan khamar bersubahat sebab menyediakan orang minum khamar. Terus bagaimana kalau menyediakan makan minum orang yang berpuasa? Contoh seperti warung nasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamduka ya man awdah talana subul hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini di 3 Ramadan 1443 Hijriah ini sudah masuk 4 tanya jawab dari masyarakat yang sudah diterima oleh tim kita di Jalan Ragipane ini. Pertanyaan itu seputar Ramadan yang kita kumpul selama 1 bulan ini. Ada 4 pertanyaan yang menarik yang sudah disalin oleh tim kita. Pertama, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana hukum junub bagi orang yang berpuasa, dan bersetubuh siang hari sementara dia tidak bersetubuh di siang hari sementara dia tidak sedang puasa? Apakah ia wajib tetap makan 60 orang miskin? Oh, maksudnya apakah dia wajib tetap membayar 60 orang makan 60 orang miskin, ya, bayar kifarat ya. Nah, seperti itu. Ustaz, bagaimana hukum junub bagi orang yang berpuasa?
junub bagi orang yang berpuasa apabila junubnya sebelum masuk saat dia berpuasa, maka dia makruh. Begitu dia sadar dia dalam keadaan junub, mandi, ya, mandi. Tetapi tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasanya apabila dia sudah berpuasa, sengaja dia junub. Dengan sengaja dia junub. Nah, begitu ya. Apakah dia keluar mani dengan cara dibuat atau bersetubuh dan lainnya, atau bermesraan. Nah, itu dia batal apabila keluar mani atau junub. Dan bersetubuh siang hari sementara dia tidak sedang puasa. Bersetubuh di siang hari sementara dia sedang tidak berpuasa. Begini, mau puasa mau tidak puasa, asal bersetubuh di siang hari dapat kifarat. Kifaratnya bukan hanya memberi makan 60 orang miskin, tetapi puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, berturut-turut itu harus memang berturut-turut. 2 bulan itu harus berturut-turut. Nggak ada perbedaan pendapat ulama di sini. Memang harus berturut-turut lah. Yang apabila batal di tengah-tengah, dia gagal dari berturut-turut tadi. Dia harus ulangi lagi dari awal untuk 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin atau memerdekakan budak, karena budak sudah tidak ada lagi. Nggak perlu kita singgung persoalan pembebasan budak. Seperti itu dia. Jadi Ustaz, Ya. kalau junubnya di malam hari, Ya. kemudian dia sahur, Ya. baru dia berpuasa, lupa junub, itu tadi makruh ya? Makruh. Dia hanya sekedar makruh, tapi begitu dia tersadar dia junub, maka dia mandi. Seperti itu. 2. Kan orang katanya yang kalau jualan khamar bersubahat sebab menyediakan orang minum khamar. Terus bagaimana kalau menyediakan makan minum orang yang berpuasa? Contoh seperti warung nasi. Nah, begini. Orang yang menjual khamar, dia saat menjual khamar saja sudah haram. Tak lagi subhat. Subhat itu antara haram dengan halal. Dia sudah haram. Dia sudah melakukan perbuatan haram. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan jual beli yang tidak dima'rufkan atau yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau jual nasi kan memang tetap halal. Nah, ingat, menjual nasi untuk orang yang berpuasa ini, dia menjual nasinya khusus berpuasa sehingga ditujukan untuk orang berpuasa. Apa memang dia sebelumnya memang jual nasi? Kalau seperti contohnya ini gimana? Apakah warung nasi itu hanya adanya di bulan Ramadan, barulah kita klaim dia menyediakan makan untuk orang yang berpuasa. Tapi kalau dia memang pedagang nasi, orang yang datang ke situ membeli dagangannya, dia tidak ada subhat atau tidak ada dosa, ya, tidak ada perbuatan haram yang dilakukannya. Hanya saja dia harus menaati dan memberikan contoh teladan yang baik. Warung nasinya atau warung kopinya itu harus ditutup horden, harus ditutup tirai, supaya orang yang makan dan minum di warungnya itu tidak dilihat atau memperlihatkan dia kepada orang yang sedang berpuasa. Itu dia. Nah, seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang ketiga, hukum suntik vaksin di bulan Ramadan, sementara kalau tidak vaksin tidak bisa mudik. Begini. Vaksin ini memasukkan cairan ke dalam tubuh, memasukkan cairan dengan sengaja, tapi tujuannya selain mengobatin pasien, supaya pasien itu bertambah staminanya, seperti makan dan minum. Ramadan itu baru batal. Begini, kita kan sudah sholat taraweh 20 rakaat, kemudian masuklah witir 3 rakaat. Nah, sebelum masuk kita ke witir 3 rakaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamduka ya man awdah talana subul hidayah.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini di 3 Ramadan 1443 Hijriah ini sudah masuk 4 tanya jawab dari masyarakat yang sudah diterima oleh tim kita di Jalan Ragipane ini. Pertanyaan itu seputar Ramadan yang kita kumpul selama 1 bulan ini. Ada 4 pertanyaan yang menarik yang sudah disalin oleh tim kita. Yang ketiga, hukum suntik vaksin di bulan Ramadan, sementara kalau tidak vaksin tidak bisa mudik. Begini, vaksin ini memasukkan cairan ke dalam tubuh, tetapi disebabkan harus melakukan itu, bukan ada tujuan untuk yang lain daripada itu, maka hukumnya makruh. Ya, halal dan makruh. Makruh itu dalam arti lebih bagus dihindari daripada harus mengikuti vaksin tadi. Tapi kalau harus terdesak, dia tidak membatalkan puasa. Seperti bekam mengambil darah. Bekam ini pun juga makruh kalau bagi orang yang berpuasa. Tetapi lebih bagus nggak usah bekam, ya. Tapi bukan berarti kalau bekam batal puasanya, tidak. Nah, berbeda dengan apa namanya itu? Kalau di rumah sakit itu apa namanya? Infus. Berbeda dengan infus. Kalau infus itu memang sengaja menambah stamina tubuh. Ada dia efek membuat kenyang, membuat tidak yang seperti itu. Jadi melihat kondisi keadaannya, kalau vaksin itu memang dibutuhkan dan sangat darurat untuk dilakukan, karena itu harus dilakukan, apalagi masa COVID-19 ini, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi lebih bagus menghindarinya. Kan bisa vaksin malam hari, seperti itu. 4. Cara tahajud di bulan Ramadan dan hukum tahajud. Kita sudah witir di masjid. Kita stop berjamaah witir dengan imam di masjid. Maka kita pulang cepat, pulang bersegera ke rumah supaya dapat mengambil bangun di 1/3 malam. Ya, di 1/3 malam itu kita ambil bangun, kemudian kita sholatlah 2 rakaat atau 4 rakaat, ditutup nanti dengan witir selesai tahajud. Nah, seperti itu. Yang penting tahajud ini belum sampai dapat waktu menjelang fajar atau imsak, seperti itu, ya. Nah, kalau sudah dapat waktunya di waktu fajar, tidak ada lagi tahajud baginya, kan seperti itu. Nah, yang ada hanya sholat sunat fajar, yakni sholat sunat 4 rakaat 2 kali salam sebelum melaksanakan sholat subuh. Saya rasa ini aja 4 pertanyaan yang perlu disampaikan pada kesempatan Ramadan kali ini di 3 Ramadan 1443 Hijriah atau di tanggal 5 April 2022. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasa, dan terima kasih untuk orang-orang yang menghargai orang-orang yang berpuasa, terkhusus untuk kita yang berada di masyarakat yang multi etnis, multi agama, ya, multi ras, multi agama di Kota Pematang Siantar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya itu husnul khotimah karena istri saya itu rajin marhaban. Asal mau ketawa aku udah gigit ini ulaba, gigit sedikit kuat-kuatnya supaya aku jangan ketawa dia lagi bersedih. Seperti sholat kita ini, sholat isya ini amal soleh. Ada umat ini tak pandai dia membedakan amal baik dengan amal soleh. Ada satu cerita, ini fakta, meninggal bini kawanku. Aku pas kebetulan takziah, Pak, mengasih kata-kata tausiah. Selipnya sikit,
Duluan aku ngasih kata tausiah, baru ahli baik menyambut di ujung takziah ketiga itu. Biasanya begitu di sini. Malam takziah ketiga dikasih nasihat sama ahli musibah. Biasa itu. Baru setelah kita sampaikan nasihat kepada ahli musibah, dibalaslah sama ahli musibah ucapan terima kasih. Ya kan? Seperti itu kan? Selipnya di situ. Duluan aku bercakap, baru ahli baik. Dibilang ahli baik itu lebih. Dengar, simak masing-masing. Bapak-bapak, para pentakziah, para ustadz, tuan guru yang saya hormati. Saya selaku ahli musibah, suami dari almarhumah istri saya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kaum muslimin yang sudah menyelesaikan fardu kifayah istri saya mulai dari awal sampai akhir, bahkan bertakziah ke rumah kami ini 3 malam berturut-turut. Perlu saya sampaikan bahwa istri saya itu adalah orang yang baik. Saya yakin sekali istri saya itu husnul khotimah, karena istri saya itu rajin marhaban. Karena istri saya itu rajin marhaban. Geli kasarku, mau ketawa aku, udah gigit ini kulagak, gigit sedikit kuat-kuatnya supaya aku jangan ketawa dia lagi bersedih. Karena dia bukan lawak. Memang itulah yang keluar dari hati yang sesungguhnya. Dia tidak tahu membedakan apakah marhaban itu mengantarkan ke surga, mana. Aku baru itulah dengar ada orang bilang marhaban mengantarkan orang husnul khotimah. Sudah tak tahu umat mana yang amal soleh, mana yang sekedar amal-amal biasa. Bukan salah marhaban,